kesalahpahaman serupa nih, beda-beda kasus terkait ada buronan bandar narkoba yang disergap oleh teman-teman petugas BNN, Badan Narkotika Nasional di Jawa Timur, malah jadi amukan warga. Mereka ingin pengedar barang haram tersebut dilepaskan dari penangkapan polisi. Warga desa Sokokbona, Sampang, Madura ini seketika mengamuk dan merusak mobil petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Dengan membawa celurit serta kayu, warga memaksa seorang pria yang ditangkap BNNP untuk dilepaskan. Sesaat sebelum keributan, polisi menyergap seorang bandar narkotika warga desa setempat di sebuah kebun. Pelaku sudah masuk dalam daftar pencarian orang karena kepemilikan sabu seberat 3 kg. Selain itu, pria tersebut merupakan bandar narkoba jaringan internasional. Namun akibat keributan itu, ia berhasil diambil warga dan melarikan diri. Saat itu warga berteriak-teriak, membawa celurit, bahkan sampai membawa lari si tersangka tersebut. Nah, untuk menghindari bentrokan amuk massa, akhirnya kami redakan dan saat itu setelah dibawa lari, massa diam. Akhirnya kelebun-kelebun kami kumpul, kami kasih edukasi bahwa perbuatan mereka itu sangat tidak dibenarkan. Kini petugas BNNP Jawa Timur masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri. Polisi juga menyebar wajah tersangka di kawasan Madura, Jawa Timur untuk memudahkan masyarakat mengenalinya. Selamat Riyadi melaporkan dari Madura, Jawa Timur. Nah, mungkin beberapa warga di antaranya hanya terhasut begitu, Ustaz ya. Mestinya sebagai masyarakat bisa berperan aktif dalam ikut perangin narkoba, ini malah jatuhnya melindungi pelaku. Karena jika dibiarkan, ini pengaruh narkoba bisa merusak generasi bangsa yang luar biasa masif banyaknya. Tanggapan Ustaz silakan. Ya, ini memang sebuah dilema ya. Kalau misalnya petugas kepolisian menyamar ya karena tidak pakai seragam ya, sehingga tidak dikenali sebagai petugas, mungkin saja kalau kemudian terjadi salah sasaran. Atau memang sebaliknya masyarakat melindungi seseorang yang dianggap sebagai pengedar ataupun pengguna narkoba ini juga menurut saya adalah pasal yang berbeda. Kalau memang mereka dengan kesadaran dan dengan pengetahuan bahwa orang tersebut adalah pengedar narkotika, maka ini sudah terjadi al-musyarakah atau ya semacam kerjasama di dalam kezaliman dan kebatilan. Ya, tapi kalau misalnya masyarakatnya tidak paham, justru salah memahami mana yang pengedar, mana yang bandar, atau mana yang penjahat, dengan mana petugas yang resmi yang justru sedang melakukan misalnya penyamaran untuk melakukan penangkapan. Ya, dalam hal ini memang lagi-lagi kita perlu tabayun, ya, perlu mengecek kembali sebelum kita melakukan tindakan. Ya, misalnya masyarakat juga tidak kemudian main hakim sendiri walaupun itu misalnya pelaku kejahatan. Ya, kemudian cukup ditangkap, diserahkan kepada yang berwajib, diinterogasi supaya jelas ya. Kalau ternyata dia adalah misalnya justru malah bukan pelaku kejahatannya, kan kita sudah menghilangkan nyawa orang yang tidak semestinya untuk dihilangkan nyawanya gitu kan, dan ini adalah merupakan satu kesalahan. Banyak yang bisa kita petik sebenarnya Ustaz ya. Tadi tabayun diantaranya, dan juga kalau kita lihat di masa pandemi ini harusnya tidak berkerumun seperti itu Ustaz ya. Ya, ini juga problem tersendiri lagi gitu ya. Kita di tempat ibadah aja sekarang masih social distancing, physical distancing, kemudian sholat yang mestinya tidak boleh pakai masker pun, ya, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughattafahu fi shalah. Kita kan sebenarnya nggak boleh, tapi karena memang kondisinya pandemi, kita berjarak dengan orang di sebelahnya yang mestinya kita merapatkan saf dan juga memakai masker ya, karena dalam suasana pandemi seperti ini. Apalagi ini ya kemudian terjadi kerumunan seperti ini,
ya mudah-mudahan hal yang buruk tidak terjadi menimpa diri kita. Amin, ya rabbal alamin.